Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama Ibu Arina Husna Arifin, biasa dipanggil Bu Arina. Bu Arina ini merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang yang sedang melaksanakan PPL di SMK Ma'arif NU 1 Semarang selama 45 hari ke depan. Asal saya dari Kebumen. Minggu kemarin kita telah membahas tentang pengertian dan fungsi SPT, jenis-jenis SPT pajak, pengambilan dan penyampaian SPT pajak. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang formulir surat pemberitahuan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu berkaitan tentang menjelaskan formulir SPT yang terdiri dari petunjuk pengisian, petunjuk umum, dan petunjuk khusus. Berikut merupakan contoh formulir surat pemberitahuan atau SPT masa. Formulir SPT masa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas tentang petunjuk pengisian. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak wajib mengisi menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang kedua, SPT masa PPh pasal 21 ditandatangani oleh wajib pajak atau pengurus, direksi, atau kuasa wajib pajak. Jadi, SPT yang ditandatangani oleh kuasa wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Kemudian yang ketiga, SPT masa PPh pasal 21 dianggap tidak disampaikan jika tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampirkan dengan keterangan atau dokumen sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 534/KMK.04/2000, kemudian Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 181/PMK.03/2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 214/PJ.2001. Kemudian untuk petunjuk pengisian yang keempat yaitu PPh pasal 21 dibayarkan atau disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan atau disampaikan ke KPP paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir sebagaimana ditetapkan dalam PMK nomor 184/PMK.03/2007. Untuk yang kelima, pembayaran atau penyetoran PPh yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang keenam, SPT masa PPh pasal 21 yang disampaikan setelah jangka waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000. Setelah kita membahas tentang petunjuk pengisian, sekarang kita akan membahas tentang petunjuk umum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi atau membuat SPT masa PPh pasal 21 atau pasal 26 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika wajib pajak membuat sendiri formulir SPT, jangan lupa untuk membuat tanda segi 4 hitam di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan. Yang kedua, kertas berukuran F4 atau folio 8,5 x 13 inci dengan berat minimal 70 gram. Yang ketiga, kertas tidak boleh dilipat atau kusut. Dan yang keempat, kolom identitas. Kolom identitas ini terdiri dari 2, bagi wajib pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan,
Semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang telah disediakan. Bagi wajib pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, nomor pokok wajib pajak atau NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak, sedangkan nama dan alamat wajib pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak, namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan. Dan yang terakhir yaitu kolom-kolom nilai mata uang, rupiah atau dolar Amerika Serikat harus diisi tanpa nilai desimal. Setelah kita membahas tentang petunjuk pengisian, petunjuk umum, dan yang terakhir kita akan membahas tentang petunjuk khusus. Pada bagian induk ini terdiri dari 4. Yang pertama, beri tanda silang pada kotak di depan baris SPT normal jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa. Sedangkan beri tanda silang pada kotak di depan garis SPT pembetulan jika SPT yang disampaikan merupakan SPT pembetulan. Kemudian yang kedua, untuk SPT pembetulan pada garis SPT pembetulan diisi dengan angka kesekian kalinya wajib pajak melakukan pembetulan. Yang ketiga, tahun kalender diisi dengan tahun kalender yang bersangkutan. Yang keempat, masa pajak diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Untuk SPT pembetulan diisi dengan masa pajak dari SPT yang dibetulkan. Lanjut untuk bagian A. Bagian A ini terdiri dari 5. Yang pertama, angka 1, NPWP diisi dengan NPWP pemotongan pajak sesuai dengan yang tercantum pada kartu NPWP. Angka 2, nama wajib pajak bagian ini diisi dengan nama pemotong pajak sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Angka 3, alamat. Bagian ini diisi dengan alamat pemotong pajak yang sekarang ditempati atau alamat terbaru. Angka 4, nomor telepon, dan angka 5 alamat email. Diisi dengan alamat email jika pemotong pajak memiliki alamat email. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Untuk yang pertama, angka 6 sampai dengan angka 19 terdiri dari beberapa kolom. Kolom 3 ini diisi dengan jumlah karyawan atau orang yang menerima penghasilan. Kolom 4 diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan. Kolom 5 diisi dengan jumlah PPh pasal 21 atau pasal 26 yang dipotong. Kemudian angka 20 diisi dengan hasil penjumlahan angka 6 sampai dengan angka 19. Angka 21 diisi PPh pasal 21 atau pasal 26 yang telah disetorkan pada masa pajak Januari sampai dengan November. Angka 21 ini diisi hanya pada masa pajak Desember. Angka 22 diisi dengan jumlah pokok pajak pada surat tagihan pajak atau STP, PPh pasal 21 atau pasal 26. Angka 23 diberikan tanda silang dalam kotak masa pajak dan diisi kotak tahun kalender sesuai dengan saat terjadi kelebihan setor PPh pasal 21 atau pasal 26. Angka 24 diisi dengan hasil penjumlahan angka 21 plus angka 22 plus angka 23. Angka 25 diisi dengan hasil pengurangan angka 20 dengan angka 24. Angka 25A diisi dengan jumlah PPh pasal 21 atau pasal 26 yang disetorkan dengan SSP, surat setor pajak, PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Angka 25B diisi dengan jumlah PPh pasal 21 atau pasal 26 yang disetorkan dengan SSP atau surat setor pajak. Angka 26 diisi dengan PPh pasal 21 atau pasal 26 yang kurang atau lebih setor pada SPT yang dibetulkan yang merupakan pindahan dari bagian B angka 25 SPT yang dibetulkan. Angka 27 diisi dengan hasil pengurangan antara jumlah angka 25 dengan jumlah angka 26. Angka 28 diisi jika ternyata pada angka 25 atau angka 27 menunjukkan lebih setor. Kelebihan setor tersebut diperuntukkan oleh pemotongan pajak dengan cara melakukan penyetoran PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan dilakukannya perhitungan kembali. Pada bagian C,
angka 29 sampai dengan angka 31. Terdiri dari kolom 3 diisi dengan jumlah karyawan atau orang yang menerima penghasilan, kolom 4 diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan, kolom 5 diisi dengan jumlah PPh pasal 21 atau pasal 26 yang dipotong. Bagian D. Beri tanda silang pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan lampiran yang disampaikan. Yang terakhir yaitu pada bagian E. Untuk kolom pernyataan, beri tanda silang pada kotak yang sesuai. Pimpinan yang tercantum nama pada nama pimpinan atau kuasa wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan, membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pada formulir SPT tahunan di tempat yang sudah tersedia. Untuk kolom diisi oleh petugas, beri tanda silang pada kotak yang sesuai. Pegawai menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan, dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pada formulir SPT tahun di tempat yang sudah tersedia. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan atau kurang paham, kita diskusi melalui grup WA. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.